Bank Indonesia kembali mengerek suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sementara itu, deposit facility di level 4,75% dan suku bunga lending facility ada di 6,25%. Hingga Desember 2022, Bank Sentral sudah menaikkan suku bunga hingga 200 basis poin. Hal ini sejalan dengan prediksi beberapa ekonom yang menyebut kenaikan bulan Desember tidak akan seagresif bulan lalu karena inflasi sudah mereda. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan ini sejalan dengan upaya pengendalian inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, ditambah dengan adanya eksternal terkait dengan risiko stagflasi di berbagai negara. Peri menambahkan, dengan ditahannya suku bunga, maka momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga. Indeks harga saham gabungan dan rupiah ditutup menguat pada perdagangan Kamis 22 Desember 2022. IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,06% ke posisi 6.824,43. Laju IHSG pada penutupan Kamis jelang akhir pekan ini tampak menguat tipis meski pada awal dan pertengahan perdagangan terpantau melemah. Senada dengan bursa dalam negeri, rupiah ditutup menguat di level 15.580 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis. Salah satu sentimen yang menyelimuti pasar keuangan dan bursa Kamis diantaranya kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga hingga 5,5%. Kenaikan ini tidak seagresif bulan lalu, di mana Bank Indonesia menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin. Makin mesra, Indonesia-Vietnam tingkatkan target perdagangan hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 232 triliun rupiah. Hal ini disampaikan saat Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi menjelaskan, target perdagangan Indonesia-Vietnam pada 2023 sudah terlampaui sejak tahun 2021. Oleh sebab itu, Presiden menambah target perdagangan yang sebelumnya 10 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 menjadi 15 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Pada kesempatan ini pula, kedua presiden juga telah putuskan batas zona ekonomi eksklusif yang telah memakan waktu perundingan hingga 12 tahun. Keduanya sepakat garis batas ZEE akan didasari hasil perundingan internasional UNCLOS yang dilakukan pada tahun 1982. Kedua pemimpin negara berharap keputusan tersebut akan membawa kebaikan bagi masyarakat kedua negara. Dalam kesempatan ini, kedua presiden meratifikasi 3 nota kesepahaman. Ketiga hal ini terkait kerjasama energi dan sumber daya mineral, penanggulangan terorisme, dan pemberantasan ilegal narkotika. Tak disangka, ternyata sudah ada lebih dari 500 juta warga plus 62 yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kemenhub memprediksi puncak akan terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember 2022. Kementerian Perhubungan mencatat terjadi lonjakan sebanyak 35% dari jumlah penumpang angkutan umum tahun lalu. Lonjakan tertinggi terjadi pada moda transportasi kereta api yang tembus hingga 96%. Sementara itu, untuk kendaraan pribadi yang keluar dari Jabodetabek, Jasa Marga mencatat sudah ada peningkatan sebesar 11,36% dari lalin normal Juni 2022. Kementerian Perhubungan memprediksi angka ini akan terus naik hingga puncak mudik Nataru yang akan terjadi pada H-2 dan H-1 Natal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lakukan kunjungan singkat ke Amerika Serikat. Dalam lawatannya, Zelensky diberikan oleh-oleh berupa tambahan anggaran militer 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 28,7 triliun rupiah. Presiden Amerika Serikat menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah meninggalkan Ukraina sendirian. Saat ini saja, AS sedang menyelesaikan paket baru senilai 40 miliar dolar AS atau setara dengan 700 triliun rupiah untuk Ukraina. Tambahan dana ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat militer Ukraina, salah satunya dengan menambahkan sistem pertahanan udara canggih yang mampu menembak jatuh rudal jelajah dan rudal balistik jarak pendek.